Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu rahmat Allah, kasih sayang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi balasan, tidak memberi hukuman terhadap dosa-dosa yang manusia lakukan saat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi mereka yang melakukan dosa, yang berbuat durhaka kepada Allah. Selama di dunia ini Allah memberi kesempatan untuk bisa bertaubat, sehingga Allah kemudian tidak memberikan hukuman di dunia ini. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang banyak dosanya itu, biarkan saja, biarkan mereka bersenang-senang di dunia ini. Allah tidak akan memberi balasan
hatta yulaku yawmahum alladzi yu'adun, sampai nanti balasannya akan diberikan di akhirat nanti. Hadirin, maka di dunia ini kita tidak akan pernah menyaksikan mereka yang berbuat dosa kemudian langsung dibalas oleh Allah. Enggak akan. Tidak ada orang yang tidak melakukan sholat umpamanya, atau bahkan mungkin sama sekali tidak sholat dalam hidupnya, maka tidak kemudian mereka menjadi hitam semua mukanya. Tidak ada hal ini. Tidak ada kemudian orang yang melakukan dosa berupa mencuri umpamanya, lalu Allah mengingatkan dia, Allah memberikan hukuman dengan tiba-tiba tangannya menjadi patah. Enggak ada, hadirin. Tidak ada bedanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang yang berdosa itu saat ini di dunia ini, tidak ada. Maka kita tidak perlu kemudian mendoakan baik, mendoakan dosa, mendoakan kecelakaan bagi orang. Karena balasannya memang Allah akhirkan nanti di akhirat. Kecuali ada 3, hadirin. Rasulullah SAW memberikan pengecualian. Ada 3 dosa yang itu kalau dilakukan maka Allah akan memberi hukuman sebelum dia meninggal dunia. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah dawuh dalam hadis yang diriwayatkan Hakim. Hadis ini hadis hasan. Kullu dzunubin yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu Allah akan tunda hukumannya ila yaumil qiyamah, hingga nanti di akhirat kelak. Illal baghya wa huquqal walidain wa qati'atar rahim yu'jilullahu li sahibiha qabla mautiha. Kecuali pada 3 dosa, yaitu al-baghyu, huququl walidain, dan qati'atar rahim, yu'jilullahu li sahibiha, Allah akan membalas 3 dosa itu di dunia ini qabla mautiha, sebelum orang itu meninggal dunia. Apa itu, hadirin, dosa yang Allah langsung balas di dunia ini? Yang pertama adalah al-baghyu, orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Zalim itu adalah menyakiti orang lain tanpa sebab, tanpa salah. Mungkin karena rival politik kemudian dia dihabisi, bahkan mungkin dibunuh, atau mungkin rival karir jabatan gara-gara perselisihan ingin naik jabatan umpamanya, kemudian yang satunya dihabisi, difitnah, dizalimi, disakiti. Atau mungkin ada orang yang mengambil hak orang lain, mencuri barang orang lain, merusak barang orang lain, artinya menzalimi, menyakiti orang lain tanpa sebab, tanpa dosa. Maka perbuatan seperti ini Allah akan balas sebelum dia meninggal dunia. Hadirin, banyak kisah yang bisa kita jadikan ibrah. Salah satu contoh yang bisa kita ambil pelajaran adalah, kita masih ingat ada Perdana Menteri di luar sana yang terus-menerus menindas, membunuh ribuan, bahkan mungkin jutaan kaum muslimin di Palestina. Sang Perdana Menteri dengan enaknya membunuh, mencaplok wilayah Palestina. Apa yang terjadi, hadirin? Sebelum meninggal orang itu lumpuh total selama 8 tahun. Hidupnya tergantung dengan peralatan medis selama 8 tahun. Menteri Keuangan bilang biaya pengobatan orang ini, mantan Perdana Menteri ini 1 tahun
4,2 triliun untuk pengobatannya selama 8 tahun hadirin. Dan ironisnya seluruh tubuhnya itu mengeluarkan bau busuk. Ini jadi sebelum orang ini selama hidupnya dia menindas, mendolimi umat Islam, ribuan umat Islam, bahkan mungkin jutaan dibunuh tanpa salah. Tapi lihat akhir hidupnya, Allah membalas perbuatan yang zalim itu sebelum dia meninggal. Dan tentu balasan di akhirat akan jauh lebih hebat, akan jauh lebih berat daripada balasan di dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, dosa yang Allah balas sebelum dia meninggal adalah hukukul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak itu yang durhaka itu, maka sebelum meninggal dia akan dibalas oleh Allah dosa-dosanya itu. Hadirin, orang tua, betapa besar jasanya orang tua. Ibunya mengandungnya, melahirkannya dengan taruhan nyawa, menyusuinya, bapaknya banting tulang, memeras keringat, memeras pikiran, memeras tenaga, menghabiskan waktunya untuk bekerja menafkahi anak-anaknya agar anaknya hidup lebih baik, sejahtera. Banyak, besar sekali pengorbanan orang tua kepada anaknya. Makanya sangat bagus, sangat tepat kalau kemudian Al-Quran memerintahkan agar anak itu taat, hormat, patuh kepada kedua orang tua. Sebaliknya, jika ada anak yang berani durhaka kepada orang tua, menyakiti baik omongannya, tindakannya, sikapnya, menyakiti orang tuanya, bahkan mungkin sampai kemudian membuat orang tuanya terzalimi, tersakiti, maka orang ini, anak ini sebelum matinya akan dibalas oleh Allah. Hadirin, tentu saja durhaka itu tidak hanya anak kecil yang masih punya orang tua. Mungkin kita yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang sudah ditinggal mati kedua orang tua kita, boleh jadi kita menjadi anak durhaka. Bagaimana caranya durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal? Rasulullah SAW suatu ketika ditanyai oleh sahabat yang sudah tua, "Ya Rasul, hal baqiya min birri ba'da mautihima?" Ya Rasul, kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, apakah saya wajib berbakti pada mereka? Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, kata Rasulullah, orang yang meninggal, ditinggal mati orang tuanya, untuk berbakti. Yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tuanya. Al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada dosa-dosa kedua orang tuanya. Al-infadhu ala ahdihima, menunaikan janji-janjinya, wasiat-wasiatnya, pesan-pesannya selama masih hidup. Al-ikramu ala sadiqihima, memuliakan teman-teman karibnya. Dan yang kelima, silaturahim, menyambung silaturahim kepada kekeluargaannya. Kalau itu dilakukan bagi orang tua yang sudah meninggal, maka orang itu artinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau sebaliknya, tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, tidak mau memohonkan ampun, tidak mau menyambung silaturahim, tidak memuliakan teman-temannya, tidak menunaikan wasiat-wasiatnya, maka kalau itu dilakukan, sama saja dengan kita durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan itu kalau kita lakukan, maka Allah akan membalas itu sebelum kita meninggal dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, hadirin, dosa yang dibalas oleh Allah langsung sebelum kita meninggal dunia adalah memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Orang yang sengaja memutus silaturahim, memutus persaudaraan, mungkin gara-gara warisan kemudian cekcok, kemudian memutuskan diri, atau mungkin perselisihan pendapat,
atau mungkin perebutan gonogini dan lain sebagainya, gara-gara perebutan macam-macam kemudian menjadi putus hubungan keluargaan, maka orang seperti itu Allah akan balas dosanya sebelum orang itu meninggal. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairi basar. Hadirin, jadi pada dasarnya dosa itu Allah tidak akan membalasnya kecuali ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, orang yang zalim kepada orang lain tanpa kesalahan. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau itu dilakukan, maka Allah akan membalas orang itu sebelum meninggal dunia, kecuali kalau orang itu mau bertobat kepada Allah, bertobat dengan menyesali apa yang dia lakukan, memohon ampun, memperbanyak istighfar, kemudian mengembalikan hak-hak orang yang sudah dizalimi, meminta maaf kepada orang yang dizalimi, memberikan barang-barang kalau ada barang itu diambil tanpa sebab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wasi'ah mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.